warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la sabila lahu wa la masila lahu wa la nidda lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat yang penuh berkah ini kita dapat kembali bertemu di pengajian rutin setiap malam Jumat setelah sholat Isya. Insyaallah kita masih Allah berikan kehidupan, nikmat yang banyak kepada kita, nikmat yang besar maupun yang kecil, sehingga hari ini kita dapat bertemu di Masjid Nurul Hidayah Kebun Bundar lingkungan 31 yang kita cintai. Shalawat untuk Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan shalawat yang kita bacakan bukti cintanya kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaat pertolongan dari Rasulullah di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati Bapak Kepala Lingkungan, orang-orang tua kami, pengurus Masjid Nurul Hidayah, bapak, ibu-ibu perwilitan lingkungan 31 Kebun Bundar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di pengajian malam Jumat. Kita lanjutkan kajian yang lalu, yaitu tentang sunat-sunat hayat ya. Jadi dalam sholat itu punya dua bahagian sunnah yang sudah dijelaskan kemarin. Ada sunat aba'ad, ada hayat. Yang aba'ad sudah disampaikan. Nah, sekarang pula yang hayat, yang lalu sampai sunnah-sunnah yang ke-9, yaitu sunnah mengucap amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi sunnah yang ke-9 dalam sholat adalah mengucap bacaan amin. Walaupun sunnah, tapi baik dibaca karena dia juga hasilkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin sudah disampaikan bahwasanya amin merupakan bacaan yang didengar oleh para sahabat ketika para sahabat itu membelakangi Rasul menjadi makmum. Karena amin ini juga dalam hadis Rasulullah adalah merupakan kunci daripada surga. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan yang lalu bahwasanya bacaan amin itu adalah setempel Allah Subhanahu wa taala dalam hadis. Aminul khatimur rabbul alamin khatmul bihi du'a'u bi abdihi. Amin itu merupakan stempel Allah dan penutup dari doa-doa bagi hambanya. Jadi penutup doa dalam doa apa saja, dan juga termasuk surah Al-Fatihah juga itu kategori doa, karena di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Itu merupakan doa. Penutup doanya kata Rasulullah adalah yang diajarkan oleh Jibril waktu itu adalah bacaan amin. Sunnah, walaupun sunnah itu merupakan permohonan dan permintaan kita. Setiap kita meminta permohonan kepada Allah itu lewat doa-doa kita, lewat doa-doa kita. Ya, dan dalam hadis yang lain dinyatakan amin merupakan derajat di aminul darajatu fil jannah.
Amin, bacaan amin merupakan peringkat atau derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bukan hanya bacaan-bacaan biasa tapi mengandung permohonan dan merupakan amalan yang biasa dibuat Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terakhir kemarin tentang sunat-sunat sunah-sunah di dalam sholat. Ya. Kalau dia sholat berjamaah, tentu kalau bisa diseragamkan aminnya. Jangan terkemudian pula kita pula dari imamnya atau imamnya dulu. Serentak. Karena bacaan yang sama itu tentu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat itu dalam riwayat itu mengaminkan setiap kita meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil ma'mumin muwafaqatul imam fil jahri biha. Mesti sesuai dia disunnahkan itu cocok imam sama makmum sama dia bilang amin. Jangan amin pula dia makmum duluan ya. Kalau bisa cocok dan serentak mengucap amin ketika sholat berjamaah. Kalau sendirian sudahlah kita sendiri kan. Kalau ada yang bilang amin mungkin tadi itu ya jin mungkin ya. Sebagai subuh kita amin misalnya. Enggak apa-apa, jangan takut, itu jin yang selalu ada di mana-mana ya. Bilang amin ya enggak apa-apa. Masuk rumah juga assalamualaikum, waalaikumsalam, enggak ada orangnya. Itu jin itu ya. Enggak usah takut-takut. Baik, selanjutnya al-asyra yang ke-10, sunnah-sunnah hayat yang ke-10, sunnah yang tidak dianjurkan sujud sahwi, tidak. Kalau terlupa ini tak masalah ya. Tidak sampai dianjurkan sujud sahwi. Lupa biasa. Yaitu apa? Qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihah. Membaca sesuatu dari Al-Qur'an sesudah Al-Fatihah ya. Rasulullah itu dalam riwayat Bukhari Muslimnya ya, kata para sahabat, Rasul itu membaca surah sesudah Al-Fatihah illa kecuali pada rakaat 3 dan 4 dan sholatnya 4 ya. Kebetulan mungkin para sahabat mendengar Rasulullah pada sholat yang 4 rakaat 1 dan 2, 3 dan 4 tidak disunahkan. Nah, makanya nggak ada setelah Al-Fatihah selama nontonin amin Al-Fatihah kan langsung ruku si imam atau kita langsung ruku. Jadi riwayatnya itu memang ada Bukhari Muslim. Udah Bukhari Muslim berarti sahih atau hadis. Jadi disunahkan membaca surah yang lainnya ketika membaca surah Al-Fatihah pada rakaat 1 dan 2. Bagi si imam, lil imamil wal munfarid. Bagi isi imam atau sholat sendirian, munfarid namanya. Si imam berarti berjamaah ya kan. Sholat yang jahat ya, maupun sholat yang siri. Nah, ada nikah siri, sembunyi-sembunyi. Jadi sholat sirriyah itu sholat yang bacaannya tidak nyaring, hanya terdengar di telinga sendiri. Kalau Al-Fatihah wajib ya terdengar di telinga. Kalau surah ya mungkin tak dibaca, hanya sunnah saja. Disunahkan demikian itu bagi si imam ya, bagi si makmum. Wa yusannu kadzalika lil makmumi idza lam yasma'u imamahu. Disunatkan yang demikian itu bagi si makmum bila tak mendengar bacaan imam. Misalnya imamnya enggak dengar, ya kan? Mungkin pelan si imamnya pada rakaat 1 dan 2. Maka si makmum juga sunnah membaca surahnya. Tak dengar misalnya ya. 1 dan 2 aja tak dengar, disunahkan. Tapi kalau dia dengar, tak disunahkan. Biasanya yang belakang-belakang itu dengar tuh ya, tak disunahkan. Jadi bagi kita yang mungkin tak menggunakan mic atau jaraknya jauh, tak dengar si imamnya itu baca bacaan, apakah bacaannya itu rukun sholat, yang kedua yaitu baca surah Al-Fatihah, tak dengar dia, maka disunahkan juga kita membaca Al-Fatihah ya. Karena yang afdolnya itu baca surah Al-Fatihah kalau berjamaah kan imam kita dengarkan, si makmum diam aja pada rakaat 1 dan 2, itu afdolnya. Tapi kalau bersama juga nggak apa-apa. Kita kan kadang mau cari yang afdol, yang utama ya, yang utama, yang lebih baik lah maksudnya ya. Jadi
jika si makmum tak mendengar bacaan surah si imamnya, ya, maka itu surah yang pendek atau surah yang sedang, maka si makmum juga sunnah membaca surah, ya. Wal afdalu salatu ayatin fa'aksaru. Yang afdolnya itu tiga ayat, ya. Yang afdolnya di atas 3 ayat, ya. Yang afdolnya di atas 3 ayat. Dan 3 ayat. Dan yang sempurnanya itu mim ba'dit tawilatul, sebagian ayat yang panjang tapi dia lengkap itu, ya. Karena gini, kalau soal berjamaah itu kan macam-macam si imamnya, ada memenggal ayat, mencaplok ayat sini mencaplok, ada menggabungkan ayat dengan ditartibkannya. Tapi yang afdolnya itu dalam riwayat Rasulullah, dalam hadis Rasulullah adalah surahnya itu sedang atau pendek, tapi dia selesai dia. Itu yang sunnahnya, ya. Tapi selesainya, yaitu disunatkan memendekkan bacaan pada sholat. Disanu kisarul mufassirul fil maghribi, disunahkan memendekkan surah pada sholat maghrib. Nah, maka sholat maghrib itu kalau mau panjang silakan, cuma sunnahnya yang baiknya, karena waktu kan singkat. Yang pendek itu, yang bagusnya itu adalah, yang sunnahnya itu adalah memendekkan surah pada sholat maghrib. Yang paling pendek itu apa bisa? Al-Kautsar atau An-Nasr atau Wal-Asri, ya kan? Memendekkan pada sholat maghrib dari mulai surah Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, karena surah yang dibaca pada khatmul Quran, khatam Al-Quran itu dari Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, seterusnya sampai An-Nas. Nah, di antara surah itulah yang sunnahnya. Kalau imam kita mungkin di luar daripada Ad-Duha sampai An-Nas, ya keluaran daripada sunnah, ya kan? Nah, karena kita kan mengikut pendapat sunnah, ya kan? Jadi ketika sholat maghrib hendaklah surahnya itu antara Ad-Duha sampai An-Nas saja, ya, 2 sampai An-Nas saja. Jadi makmum pun tidak menggerutu di belakang, mengomel, si imam ini lama kali, mana udah sak kali, gitu, kan? Nah, jadi kita harus mikirkan si makmum, jangan suruh-suruh sendiri, gitu, ya. Walaupun kita hafiz mungkin, ya, hanya juz 30 tapi 30 juz, dan mungkin suara kita lumayan merdu, tetapi kita bukan mikirkan keinginan kita, tapi makmum kita pikirkan ada usia yang mungkin 50, 60, 70, kita nggak tahu. Dan kadang-kadang yang muda pun fisiknya nggak sekuat usianya, ya. Jadi sebaiknya lah itu disunahkan dari mulai Ad-Duha sampai surah An-Nas. Ad-Duha ilan nasi wa An-Nas. Kemudian yang kedua, disunahkan itu juga pada sholat subuh dan zuhur, ada ketentuannya, yaitu surah Al-Hujurat sampai Amma. Surah An-Naba dari Amma, ya, Al-Hujurat bisa dicek di Al-Quran, ya, sampai surah Amma sunahkan pada sholat subuh dan zuhur. Kalau memang di surah Al-Hujurat mungkin panjang, ya, nah, kita ambil yang baiknya aja lah, ya, panjang. Al-Hujurat mungkin panjang, mungkin diambilnya mungkin separuh, ya, atau ditambah lagi. Kalau surah An-Naba ini, Amma ini juga panjang juga. Amma yatasaalun, ya, panjang juga itu. Jadi kalau rasa-rasa kalau macam ukuran kita, ya kan, agak gempar juga kakinya ini, ya, subuh dan zuhur. Yang amannya lah udah surah-surah yang biasa aja, ya. Surah Al-Insyirah, At-Tin atau At-Takasur, karena makmum itu menyukai si imam itu jangan yang panjang-panjang.
Suka, aku suka kali sama imam ini karena nggak panjang-panjang ya, karena fisikku lemah. Jadi kalau memang dia mau membaca Hujurat, mungkin nggak sampai hadis ya, surah Al-Hujurat atau An-Naba ya, surah Amma. Jadi walaupun subuh dan zuhur disunahkan, tapi kita pikirkan juga lah Bang ya. Dibagi sholat berjamaah ya, kan sendirian tekan situ ya, mau surah yang panjang, mau Al-Baqarah, hafal ya, silahkan. Tergantung waktunya ya. Waktu udah singkat barulah yang memadai aja, surah-surah memadai. Kemudian disunnahkan pada sholat asar dan isya, yusanu amisitul mufasilul fil asri wal isya. Pada sholat asar dan isya sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah adalah dari Amma sampai Ad-Duha ya. Ada surah An-Naba ya, An-Naba, An-Nazi'ah, Mutaffifin, nah, terus ke bawah. At-Tariq, apa lagi itu ke bawah ya? Al-Balad, ya seterusnya lah ya. Jadi disunahkan pada sholat isya dan sholat asar dan isya ya, surat Amma sampai Ad-Duha. Jadi di atas Ad-Duha itu apa ya? Itulah kira mendekati itu. Disunahkan. Kalau ada surah yang lain juga tak masalah ya. Kemudian disunahkan juga membaca bacaan surah itu sesuai dengan tartib mushafnya. Ayusanu an takunul qira'atil alal tartibul mushaf ya. Mushaf itu lembaran-lembaran Al-Qur'an itu. Mushaf namanya, bukan Pak Mushaf sana. Ya, mushafun ya, lembaran-lembaran Al-Qur'an. Jadi disunahkan jangan lompat dia. Misalkan tadi rakaat pertama surah Ad-Duha, rakaat kedua An-Nas, itu lompat namanya. Jungklang namanya ya, nungki dia. Sudah kelas apa? Udah kelas misalnya udah kelas apa? Kelas 7. Lompat dia atau dia melompat dia dari kelas 9 ya. Atau SMP 3, udah SMP 1 melompat dia. Oh enggak bisa lah ya. Walaupun mungkin anak itu mungkin cerdas sekali ya kan, pelajaran kelas 8 dikuasainya, tapi masih tartib ikut dia. Atau tartib cara memasak lah ya kan, masak Indomie misalnya. Biasanya kan air dulu baru, atau ceplotor apa gimana. Ini enggak, Indomie dulu baru air ya kan. Tartibnya enggak begitu. Sehingga masakannya itu kurang lezat ya. Tak apa-apa pun rasanya. Jadi disunahkan ditengoklah lembaran ayat, sudah misalkan dia udah baca At-Takasur. At-Takasur apa? Bisa di bawahnya. Wal asri ya kan. Baru setelah wal asri Al-Humajah kan. Itu namanya tartib, susunan ayat. Tapi kalau dia melompat ya tidak batal sholatnya, cuma tidak mendapatkan sunnah menyusun ayat. Nah, karena itu yang kita lakukan dalam sholat sunat tarawih, nah udah susunannya udah begitu disusun supaya rapi betul. Tidak nanti udah takasur, misalkan kan seling-seling dengan mungkin 20 rakaat dengan Al-Ikhlas ya. Nah, di sini sudah At-Takasur, Wal Asri, Al-Humajah, Al-Fil, Al-Quraish, An-Nasr. Susunannya memang begitu ya. Itu namanya tartibul ayat, susunan ayat. Jadi disunahkan untuk tartibul mushaf. Susunan surah-surahnya nanti bisa ditengok di Quran ya. Nah, susunan pertama dalam mushaf itu kan Al-Fatihah, habis itu Al-Baqarah. Itu namanya susunan mushaf. Yang kita balik pula jadi Al-Qari'ah jadi nomor 1, nggak ada pula di Al-Quran pertama misalnya Al-Qari'ah atau Zalzalah, tidak. Tetap Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai yang surah yang ke-114 An-Nas. Nah, begitu susunannya, tidak terbalik-balik atau tidak ada yang membolak-balik, tidak. Memang begitu susunannya sudah disusun oleh para sahabat Rasulullah di masa Utsman bin Affan. Nah, sampai sekarang belum ada yang merubah-rubah. Jadi susunan mushafnya begitu, ikuti begitu ya, sunnahnya begitu. Jadi kalau tidak dibaca berdasarkan susunan, misalkan dia tadi ayat pertama Takasur, ayat kedua pula Zalzalah, didengar orang yang ngerti di belakang, jungklang, begitu dalam hatinya. Walaupun tidak ya kan, bukan tidak batal. Ini berarti dalam hatinya tak tahu ini imamnya susunan ayatnya.
Jadi agak-agak apa juga lah kan, agak-agak malu juga dipandang makmum yang paham. Walaupun tidak batal, tidak mengapa sunnah saja, tapi rasa-rasanya kita tidak mengikuti tartibnya. Kalau dia berwudu, tartibnya terbalik-balik, langsung dia batal, karena dia memang dalam ibadah masih ikuti tartibnya. Ya. Sholat begitu juga tartibnya ada. Ya. Jangan terbalik-balik. Jangan Al-Fatihah ketika ruku pula dibaca, ikuti tartibnya. Jadi disunahkan membaca surah setelah Al-Fatihah itu sesuai dengan tartibul mushaf, susunan mushaf di dalam Al-Quran. Berikutnya disunahkan mengikuti warid dari Rasulullah, ya, pada yang sunat mutlak, pada sholat sunat mutlak, yaitu sujudi, ya, surah sajadah, ya, dan al-insan wal insani fi subhi jamaah. Pada sholat subuh itu berjamaah disunahkan untuk membaca surah sajadah dan surat al-insan, ya, surah al-insan disunahkan pada subuh jamaah hari Jumat, ya, subuh berjamaah di hari Jumat sunahkan baca. Kan sering tuh di masjid, hari ini jamaah kita baca surah sajadah, ada itu di Masjid Osmani, di beberapa masjid lah, ya, diumumkan itu, ya. Kalau masjid yang belum pernah itu mesti paham dulu makmumnya. Kalau nggak paham nanti si imamnya ketika baca surah sajadah tiba-tiba imamnya ruku, makmumnya tak paham, subhanallah, subhanallah. Jadi makmumnya harus diberi pemahaman juga, ya. Ketika dia sujud, ya, bacaan-bacaannya ada, tegak lagi dia lanjutkan ayat itu. Nah, kalau tak mengerti nanti kebingungan makmumnya. Nah, bagi masjid-masjid yang udah paham makmumnya, sering itu dibaca surah sajadah di hari Jumat dan rakaat keduanya surah Al-Insan. Itu dia tentang sunnah hayat yang ke-10, sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah. Tak dibaca tak mengapa, jangan kok nggak baca surah tadi. Kadang-kadang waktu kanak-kanak kan gitu, berantem nggak baca surah kok, surah Al-Fatihah, ya. Nah, jadi sunnah saja pada rakaat 1 dan 2 baca surah yang lain selain Al-Fatihah, bebas surahnya. Kalau jadi imam sedang-sedang aja. Kalau mau sendirian tekan surah yang panjang, ya, tergantung kemampuannya, ya, kemampuan berdirinya atau hafalannya banyak, ya, silakan, ya, untuk mengulang-ulang hafalan. Jadi surah-surah setelah Al-Fatihah sunnah dibaca. Kemudian kita lanjutkan yang ke-11, sunat hayat yang ke-11, ya. Dan hayat yang ke-11 yaitu su'alur rahmati inda ayatir rahmah, minta rahmat. Su'al itu permintaan. Ketika ayat-ayat tentang rahmat itu dibacakan, bagi yang tahu, ketika ayat rahmat itu dibacakan, kita minta, ya Allah, rahmati aku, ya Allah, mohon perlindungan, rahmatmu, hidayahmu minta, ya. Pada surah yang ada kalimat rahmatnya, atau minta perlindungan wal isti'adzah indal ayatil adab, pada ayat-ayat yang ada siksaannya. Ya Allah, misalnya tentang hari kiamat, ya Allah, berlindung aku, Allah, dari siksaanmu, ya Allah, di hari kiamat. Atau tentang kalimat-kalimat ajab neraka lah, ya. Kalau kita tahu kalimatnya itu surahnya, kita minta perlindungan kepada Allah, sunnah. Jangan kita imam yang baca surah kita pikirin kemana-mana, ya. Kalau bisa dipahami bacanya. Maka saya bilang itu untuk supaya sholatnya khusyuk itu mau tidak mau ya mengerti setiap bacaan yang kita baca. Dari mulai Allahu Akbar, dalam hati Allah lah yang maha besar, aku ini kecil. Begitu besar planet-planet, aku ini kecil, hina, kecil, engkau yang maha besar. Sehingga muncul khusyuk, muncul rendah hati, tidak petentengan, tidak lantam, sombong, ya kan? Mentang-mentang mungkin 70 kilo diangkatnya, ya kan? Barbel, ada tuh beberapa orang yang badan besar-besar memang tegap. Nah, mestinya dengan besar badan ada lebih besar lagi kehebatan Allah.
yang besar. Sehingga ketika sholat yang badan bina raga bukan bina kerangka, juga badan besar ini dalam artinya engkaulah yang maha kuat, maha besar. Ini tubuhku yang kau kasih, pemberian titipan yang mesti aku syukuri. Mesti begitu. Dan bacaan lainnya doa kita, ta'awuz, al-fatihah mestinya dimaknai ada tahu artinya. Sehingga sholatnya itu bisa menitik air mata dan bisa memahami kalimat-kalimat yang tadi itu penuh rahmat. Sunnah dia meminta rahmat Allah ketika dibacakan kalimat-kalimat yang ada rahmatnya. Kemudian minta perlindungan dari ayat yang dibaca, mungkin dia baca atau si imam baca ada kalimat yang tentang siksa neraka, minta perlindungan. Demikian itulah ya, dia meminta ketika dalam keadaan berdiri ya, karena ayat itu dibaca dalam keadaan berdiri ya, qiyam. Contohnya misul ayati rahmah, contoh ayat yang ada rahmatnya. Yudkhilul may yasha'u fi rahmatihi. Contoh dalam kitab ini ya. Engkau masukkan aku dalam sesuatu dalam rahmat-Mu ya Allah ya. Dan rahmat minta rahmat-Mu, minta kasih sayang, minta hidayah, petunjuk dari Allah. Jadi ketika dibaca surah-surah yang ada isi rahmatnya, mintalah rahmat kepada Allah. Sunnah ya. Karena dengan kita mengetahui arti dan minta rahmat tadi itu, pikirannya kemana? Khusyuk dia, fokus kepada sholat supaya sholatnya berkualitas. Jadi sunnah meminta rahmat ketika dibacakan ayat rahmat. Dan dia berkata, "Fayaqulu ya Allah, adkhilna, masukkan kami dalam rahmat-Mu. Allahumma adkhilna fi rahmatik." Artinya ya Allah, masukkan kami Allah fi rahmatik, dalam rahmat-Mu. Hitop dia ya. Itu permintaan gitu. Dalam hati ya kan. Ya Allah, masukkan kami dalam rahmat-Mu ya Allah. Ketika mendengar surah yang ada kalimat-kalimat rahmat. Contoh yang kedua yaitu kalimat ada surah yang ada kalimat azabnya. Mislul ayatil adab, yaitu waz-zalimina a'adda lahum adaban alima. Zalimin kami ini Allah yang berdosa ya Allah. Dalam banyak kami ada, banyak dosa kami ya Allah. Kami bagimulah azab itu yang pedih ya Allah. Maka azab yang pedih itu kan ngeri kan? Ya. Azaban alima, azab yang pedih, azab yang keras ya. Maka katakan ya Allah, ajirna, berilah kami pahala ya Allah. Berilah kami perlindungan ya Allah dari adabika, dari azab-Mu. Minta perlindungan, minta dihindarkan. Jadi sunnah ketika terdengar si imam membaca surah yang ada rahmatnya, minta rahmat, minta masuk dalam rahmat. Atau surah yang ada azabnya, siksanya, minta perlindungan, minta dijauhkan dari azab neraka, azab. Jadi azab itu bahasa Arab. Awas kena azab kali. Azab itu bahasa Arab ya. Artinya kepedihan ya, atau kengerihan, kepedihan, atau berupa siksaan ya. Jadi itu dia sunnahnya. Atau dalam ayat yang lain ya juga disebutkan alaisa zalika biqadarin ala yuhayyal mauta ya. Minta juga permohonan kepada Allah. Juga dalam surah apa ya, menunjukkan kebesaran Allah ya, dalam surah At-Tin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah engkau ya Allah, alaisa, bukankah engkau ya Allah, bi ahkami, hakim yang maha seadil-adil hakim. Engkaulah hakim yang paling adil lah gitu ya. Karena hakim itu bahasa Arab juga. Hakim itu artinya pemutus keputusan. Jadi pemutus keputusan yang paling adil adalah cuma Allah ya. Hakim-hakim di sini mungkin adil, tapi yang maha adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin,
Engkaulah Allah hakim yang paling adil, yang maha adil, seadil-adilnya. Maka katakanlah ya, kami bersaksi, maksudnya engkaulah ya pemutus atau hakim seadil-adilnya. Kami serahkan kepadamu. Itu dia. Jadi kita mintalah rahmat, hajat, dan kita minta sesuatu kebaikan dari setiap bacaan-bacaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya untuk supaya sholat itu khusyuk gitu ya, tujuannya. Walaupun sunnah tapi baiklah dilaksanakan, dilakukan. Supaya tahu hal-hal ini ya paling tidak tahu sikit lah, arti-artinya tahu. Ya. Paling tidak rukun-rukun sholat yang 5 itu yang dibaca. Tahu di Al-Fatihah dari Bismillah sampai waladhdallin, tahu di artinya. Ya. Kalau nggak tahu lepas-lepas gitu aja lah. Hanya sekedar baca aja. Jadi beda yang membaca penuh makna, beda resapannya itu kualitasnya beda. Kalau alhamdulillahirabbil alamin sekedar baca tapi nggak memaknai, itu kurang tuh kesungguhannya. Karena dalam ayat Al-Quran, sungguhnya sholat itu mencegah keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sungguhnya sholat itu mencegah keji dan munkar. Sholat juga tapi kemungkaran dilaksanakan. Berarti tidak pakai inna dia, nggak sungguh-sungguh sholatnya. Apa tadi? Nggak memaknai setiap bacaan sholat. Ini kalimat inna di situ merupakan kalimat pentauqitan ya. Maksudnya kalau kita sungguh-sungguh sholat maka terhindar dari keji dan munkar. Karena ayat itu nggak bisa dinafikan, betul itu ayat. Sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan munkar. Sholat juga tapi kemungkaran. Main juga dia, mungkin judi online atau apa zaman sekarang ya kan. Masih mau juga dia berbuat maksiat, masih mau juga dia hal-hal yang lain, melakukan dosa-dosa ya. Jadi sungguhnya sholat sungguh-sungguh itu adalah sholat yang penuh makna ya. Itulah dia sunnah hayat yang ke-11. Berikutnya isna asyara yang ke-12 adalah ajahru fil mawadhi'ihi wasirru fi mawadhi'ihi. Jahru, mengeraskan, fi mawadhi'ihi. Kalau diartikan secara bahasa, mawadhi'i itu tempat ya. Maksudnya di sini menguatkan bacaan itu pada sholat yang kuat. Apa itu? Maghrib, isya, subuh. Pada dua rakaat yang awal disunahkan menguatkannya. Dan dipelankan wa israru fi mawadhi'ihi, dan dipelankan ya pada tempatnya, pada sholat yang pelan. Apa itu? Zuhur, asar, itu 2 aja. Nah, kan kita perhatikan kalau sholat maghrib, isya, subuh kan kuatkan. Pada rakaat yang 1, 2, 3, 4 enggak lah, kita pelan juga. Jadi disunahkan menguatkan pada sholat yang kuat, pelan. Seandainya si imam misalkan enggak menguatkan misal Al-Fatihahnya pada sholat maghrib, diam aja, enggak apa-apa. Cuma jadi fitnah lah paling kan. Apa imam kok Al-Fatihahnya enggak kuat, pelan dia. Karena sudah kebiasaan yang baik dan itu sunnah, kuatkan aja ya. Kalau kita sholat sendirian juga disunahkan menguatkan, tapi tidaklah seperti si imam Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan di rumah, mungkin tetangga pun ini mau ria apa ya, kuat juga, cuma jangan berlebih macam imamnya kan. Kalau mau berlebih itu atau agak nyaring itu jadi imam ya. Jadi sunnah menguatkan pada sholat yang kuat dan memelankan pada sholat yang pelan. Yaitu yusannu jahru fil asyara sholawat. Disunahkan kuat pada 10 sholat ya. Nah, asyara 10. Sholawat tuh artinya sholat juga. Nah, karena kalau sholat itu, kalau sholawatun bentuk jamak dari sholat ya. Kayak mukmin, 1 orang beriman, mukminina, banyak orang beriman. Laki-laki, mukmin, mukminat,
banyak orang beriman perempuan ya, gitu. Jadi banyak bahasa-bahasa di dalam bacaan ataupun doa-doa itu bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Apa sholat yang dikuatkan, disunahkan pada sholat yang kuat, yaitu pada sholat subuh kan, wahiyat subahun ya, yaitu sholat subuh. Wal jumu'atu, sholat Jum'ah. Tengok, oh ibu-ibu enggak, ini enggak sholat Jumat ya. Coba tanya aja sama anak yang laki-laki mungkin. Tadi sholat Jumat si imamnya pelan apa kuat? Nah, tanya ya. Atau udah tahu ya, pas lah itu udah tahu. Sholat subuh kuat, sholat Jum'ah kuat. Kemudian dan pada 2 rakaat ulayaini minal maghribi wal isya'i, dan pada 2 rakaat ulaini, 2 rakaat yang pertama ya, 2 rakaat yang pertama dalam sholat maghrib dan isya. Nah, 2 rakaatnya itu sunat menguatkan ya, sunat menguatkan, kuat ya, biar dengar makmumnya. Pada 2 sholat maghrib dan isya. Kalau udah sholat subuh kan dibilang tadi subuh kan langsung 2 dia. Kalau ini 2 rakaat yang pertama dari sholat maghrib dan isya. Nah, udah tahu lah kita ya, maghrib isya itu sunnah ya, dikuatkan. Kemudian wal idani. Sholat apa wal idani? Aidil Fitri dan Aidil Adha, kembali kepada fitri kesucian dan kembali kepada pengorbanan. Adha, pengorbanan. Jadi ada 2 sholat hari raya dikatakan idani, 2 sholat hari raya itu dikuatkan. Nah, kemarin kan sholat Idul Adha kan si imam menguatkan kan, si imamnya tidak. Nah, 2 sholat 2 rakaat ini dikuatkan ya. Sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sunnah, diam aja nggak apa-apa. Mak kok diam aja sholat Idul Fitri Adha, ya paling ribut lah nanti ya kan. Udah kuatkan ya. Kemudian wal istisqa, minta hujan ya. Minta hujan belum pernah ya kan, karena mungkin ujian Allah itu belum mengena sama kita. Mungkin di daerah-daerah lain, di negara lain sudah ada ya kan, melaksanakan istisqa, minta hujan ya, di lapangan bawa ternaknya semuanya hujan. Itu sunnah menguatkan bacaan ya. Disitulah betul-betul minta kita butuhnya kepada hujan. Seandainya Allah, seandainya nggak di sini ya nanti apa pula di tempat lain, suatu tempat misalkan nggak hujan berbulan-bulan nggak hujan kan jadi apa juga susah, sumur kekeringan, daerah kekeringan. Jadi perlulah sholat istisqa, minta hujan ya, hujan. Caranya nanti ya kita selesaikan dulu. Kemudian khusuful qamar, khusufu gerhana, qamar bulan. Dulu ada sini apa buat? Pas ada nggak? Belum ada ya, matahari yang ada ya. Bulan perlu juga kalau ada, karena itu sunnah apa namanya? Nah, lupa saya apa namanya itu? Sunnah muakkadah, sunat yang kuat, yang sering dibuat Nabi. Gerhana matahari bulan. Kalau ada terjadi fenomena alam gerhana bulan, ya buat aja. Subhanallah, jangan hanya gitu aja. Nggak pun berjamaah, sunat sendirian. Mak hebat kali. Gerhana bulan berfoto-foto, selfie. Bukan itu yang diminta dalam Islam. Yang diminta sholat gerhana bulan. Atau terjadi fenomena alam gerhana matahari. Jangan hanya foto-foto, hebat kali puasa Allah nih. Hebat kali, bukan hanya hebat, tapi disunahkan sholat gerhana matahari. Tata caranya ada nanti ya. Tata caranya, ada bacaannya. Rukuknya 1 rakaat 2 kali, berdirinya 2 kali ya. Ada tata caranya. Nah, jadi soal nanti kita selesaikan juga itu nanti tata caranya. Jadi kalau terjadilah gerhana bulan matahari, jangan hanya sibuk, jangan. Bukan itu diminta. Disunahkan sholat 2 rakaat gerhana matahari dan bulan, dia sih foto aja. Udah penuh sampai foto selfie, heboh, diberitakan di sosmed, dibaca cebook segala macam ya kan. Cebook apa tuh? Ya kan, WhatsApp, kirim bulan matahari di sini hebat puasa Allah itu. Bukan hal yang diminta oleh Allah dan Rasul mengajarkan, bukan itu, tapi langsung Rasul
melaksanakan sholat gerhana bulan dan matahari. Kemarin terakhir nggak salah gerhana matahari ya. Tentulah matahari siang, bulan malam ya. Malam. Bulan ada juga kemarin, cuma nggak buat dari sini ya. Kalau bisa nanti akan datang sebagai bentuk syiar Islam yang kayak gitu kalau bisa dibuat lah. Kan udah tahu ilmunya, tinggal mengamalkan. Nanti udah tahu, tapi nggak mengamalkan kurang baik juga ya. Di masjid kita ini masjid yang mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah. Katanya cinta Rasul, ajaran Nabi kita ikutlah, gerhana bulan laksanakan ya. Di suatu masa misalkan sholat apa namanya yang pakai tolak bala, apa namanya kurun najilah laksanakan ya. Jadi disunahkan menguatkan sholat pada gerhana bulan dan matahari. Kemudian tarawih juga kuat ya. Tarawih ini artinya selu-selu artinya. Kalau secara bahasa ya, lihat saya dari kamus, saya punya kamus Munawir, saya cek di situ. Roha itu artinya istirahat. Jadi sholat tarawih itu sholat nyantai-nyantai sebenarnya. Sudah zaman dulu kan nggak ada yang subhanallah ma'bud apa fadlan minallah di zaman Nabi. Setelah itu Nabi istirahat dulu sama sahabat. Kalau yang fadlan minallah itu kan karangan para ulama, supaya apa? Supaya nggak capek kali, tiba-tiba naik lagi. Macam mana cara untuk menyantai-nyantai? Maka dikarang oleh para orang-orang soleh, selawat-selawat Nabi subhanallah, fadlan minallah wa ni'mah. Jadi yang lain bisa nyantai dulu. Namanya sholat selu-selu, nanti nyantai. Bukan yang kita tengok di berita sholat kilat, sholat patok ayam cepat ya kan? Itu yang cepat itu bayar hutang. Itu yang cepat itu ketika mayat sudah meninggal cepat. Itu yang cepat itu apa? Taubat. Ya nunggu usia 70 di taubat ya kalau sampai. Itu yang cepat itu apa? Anak gadis sudah minta nikah, jangan lambat-lambatkan. Itu yang cepat apa? Tamu udah jauh datang, segera kasih minuman, ya. Jadi kode-kode lagi, tamunya. Gak usah dikode-kode lagi. Memuliakan tamu ketika sudah datang, kasih dia paling tidak minuman air bening ya kan. Air putih susu nanti keberatan pula susu ya kan. Nah susu yang kita kasih bukan susu sebenarnya itu, creamer itu, ya kan. 0,1 susu itu bukan susu sebenarnya, creamer. Kalau susu yang apa itulah, apakah etagot atau kambing apa itu dia. Kadang-kadang kita apa namanya nggak sesuai dengan faktanya ya kan, krim itu ya paling 0, berapa ya kan. Kok kental kali ini ya, bukan susu ya, susu kambing itulah ya, walaupun agak bohong sedikit. Susu sapi tulisannya beruang ya kan, beruang punya nama, sapi yang punya benda beruang dapat nama. Ini susu beruang, susu sapi, susu sapi pak ya, bukan beruang bukan. Susu beruang ya, susu beruang kan yang harga 12.000 beruang ya, susu beruang. Ada yang kecil juga. Ada juga. Ada yang susu sapi, susu sapi. Beruang ada susu ya? Enggak mungkin dia beli sapi itu pak. Susu beruang ada pula kita boleh minumnya susu beruang. Sapi itu. Itulah bendanya sapi, beruang dapat nama. Nah itu deh. Jadi kembali kita di sholat yang sunnah tadi, menguatkan bacaan ada sholat tarawih, sholat nyantai-nyantai ya, tarawih. Kemudian wal witri Ramadan dan sholat witir, ganjil artinya 1, 3, 5, 7, 9, 11 stop 11 ya, 11. Witir boleh di rumah ditambah, tapi kalau mau nambah apa namanya witir di rumah ya tambah lagi lah kan. 1 bisa, 3 bisa, ada yang beberapa tempat sekaligus pukul 3 tanpa tasawuf awal ada ya. Pernah saya di tahun lalu lah, 2 tahun lalu sekali dapat jatah di BTN. Kita nggak pakai tasawuf awal yang Ustaz katanya, langsung 3 katanya. Lupa saya udah biasa di sini kan, lupa saya. Biasanya kan 21 kan, lupa saya. Dulu subhanallah katanya, bangsa berdiri ya. Orang udah kebiasaan ya. Jadi memang yang sunnahnya itu memisah dia. Misah
21, atau dia sekaligus 3 tapi tanpa tasyahud awal, supaya berbedalah antara sholat maghrib dengan sholat witir ya. Jadi sholat witir juga dikuatkan ya kan, sunnah menguatkannya pada sholat witir 1, 3, 5. Tapi yang biasanya adalah 3 di sini 3 ya. Tempat lain kalau buat 5, 7 silakan, tergantung kesepakatan masyarakatnya lah. Tapi kebanyakan di mana-mana 3 ya. Kalau buat 1 silakan, 3. Di witir juga dikuatkan, disunahkan menguatkan bacaan. Kemudian satu rakaat serakaat tawaf pada malam ya. Pada malam berarti ada sholat tawaf dari waktu malam ya, yang melaksanakan haji lah ya atau umroh ya. Nanti ibu-ibu yang punya rezeki dari Allah ya berangkat, ada sholat tawaf namanya ketika malam aja ya, lailan disunahkan. Jadi ada 10 lah sholat yang dijaharkan, sholat yang dikuatkan, bacaan-bacaannya dikuatkan. Yang sering kita perhatikan ya sholat fardu ya kan, sholat fardu, karena itu yang hari-hari kita laksanakan fardu 5 kali sehari semalam. Ada yang kuat, ada yang pelan ya. Selanjutnya disunahkan wa yusannu jahrul lil mar'ati. Disunahkan juga kuat bagi si perempuan, mar'atun itu perempuan ya. Mur'ah lain lagi, mir'atun lain lagi ya. Mar'ati perempuan, mur'ah harga diri, mir'atun cermin. Itu beda-beda, itu agak beda-beda sedikit lah ya. Jadi bahasa Arab begitu dia, sedikit aja dia berbeda. Disunahkan menguatkan bacaan bagi si perempuan bila tidak ada hadir rijal ajnab di sisinya laki-laki ya. Kalau dia mau sholat maghrib atau isya subuh atau maghrib isya ya, ada laki-laki sunat dia menguatkan. Nah kalau kuat ada laki-laki nanti tertarik pula dengan suaranya, mungkin merdu ya kan. Jadi disunahkan kalau nggak ada laki-laki maka dia menguatkan sholat bacaan pada sholat yang jahar yang kuat tadi, maghrib, isya dan subuh. Tetapi tidak kuat ya kalau ada laki-laki ya. Walakinna duna jahrul rajuli ya. Tetapi tidak kuat kalau ada laki-laki, jahr ya. Menguatkan kalau ada rajuli ya, rajula. Kalau ada laki-laki tidak dikuatkan. Kalau nggak ada laki-laki aja dikuatkan sunnahnya. Berarti kalau ada laki-laki di rumah bisa lah kan, ada laki-laki ya. Kalau suami nggak apa-apa lah pula ya. Itu kan mahram kita ya, orang yang mahram kita, orang yang apa? Muhrim, orang yang sedang ihram. Mahram orang yang haram dinikahi ya. Kalau suami bukan mahram ya, bukan yang haram dinikahi, karena kan dengan kita. Mahram kita itu ya anak ya kan, anak kita, abang kita, kakak kita itu haram dinikahi ya. Suami itu bukan mahram ya. Kakak beradik itu mahram ya, yang haram dinikahi. Kemudian walaupun sholatnya sholat qadha ya, tetap dia disunahkan juga pada sholat yang jahar kuat, sholat yang pelan-pelan ya. Akasyabu sebaliknya begitu juga ya. Pada waktu qadha, waktu qadha ya. Jadi waktu sholat qadha juga sunah dikuatkan. Dan jika sholat ketika siang juga begitu juga ya, kecuali sholat pada sholat sunnah ya. Nah, sholat sunnah tidak ya bagi perempuan. Sudah, itulah dia tentang sholat qadha yang jahar dan sirriyah. Jadi sholat juga diganti.
Jadi walaupun ada saudara kita tidak mengganti sholat, itu pendapat mereka. Pendapat yang utamanya sholat yang tertinggal waktu masih usia muda hendaklah diganti. Sedangkan Rasul saja ketika bersama sahabat bangun kesiangan misalnya jam 8 subuh. Para sahabat dibangun, ayo sholat. Sholat apa kita ya Rasulullah? Sholat yang tertinggal tadi waktu subuh. Sholat apa itu? Yang mengganti sholat subuh tadi. Itulah menjadi dalil keterangan bahwasannya wajiblah mengganti sholat yang tertinggal. Itu hadisnya ada. Ya, kalau mau misalkan sedang utang sama kawan 5.000 aja, mana utangmu? Nah diminta. Apalagi utang sama Allah. Puasa ya diganti. Min ayamin ukhor, pada hari yang lain diganti. Jadi nggak bisa pre gitu aja, ganti pada hari yang lain ya. Biasanya ibu-ibu nih banyak utang puasa. Bagi ibu-ibu yang memang kan ada ibu-ibu yang udah lewat masa apa namanya? Menopause sudah mungkin nggak ada temuran lagi ya. Dia mungkin fit, badannya fit, mungkin sebulan bisa penuh. Tapi ibu-ibu yang mungkin masih datang bulan pasti ada yang ditinggalnya puasa. Yang ditinggalnya itu nanti di hari lain diganti, ya, diganti. Yang namanya mengganti hutang secepatnya, ya. Dan cepat dengan betil, cepat lebih baik diganti, ya. Itu baru dicepatkan itu. Dan sholat baru dicepatkan. Sholat cepat-cepat itu nanti lewatlah tumakninah yang cepat-cepat, masalah cepat aja cepat ya. Karena tumakninah dalam sholat kemarin sudah dipelajari, berhenti sebentar itu rukun di dalam setiap rukun sholat. Nah, kemudian disunahkan menguatkan pada setiap sholat lailayatin, pada sholat malam berjamaah. Sholat malam berjamaah ya, sholat qiyamul lail ya. Malam berjamaah ya tadi itulah witir kan. Karena witir ada yang sendirian, ada berjamaah. Itu dikuatkan. Nah, itulah dia tentang sholat-sholat yang dikuatkan pada sholat yang jahar dan pada sholat yang pelan ya. Ada tempat-tempatnya. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Sudah waktu. Sekali lagi ya. Sekali lagi nanti lama kali menghutu pula ibu. Kita lanjutkan ya. Dia makmum ketika terdengar suara bacaan si imam ya, sunnah mendiamkan makmum diam ketika imam membaca ketika membaca bacaan ya. Ini si imam ketika membaca surah Al-Fatihah sunnah diam ya, mendengarkan dia membaca Al-Fatihah. Maksudnya sini ya, diam si makmum. Sakutul, payah kali mencerna artinya ini. Sakutul makmumin wal insatuhu bi qiraatil imami. Diamnya si makmum atas suaranya dari membaca si imamnya. Agak payah. Jadi artinya gini, si imam baca Al-Fatihah kita diam ya. Dibagi sholat berjamaah ya, ada imam ada makmum berarti berjamaah. Si imam baca Al-Fatihah kita sunnah diam, kita dengar saja ya. Tapi kalau si imam baca Al-Fatihah kita baca Al-Fatihah tidak mengapa. Yang afdol, yang sunnahnya si imam baca Al-Fatihah pada 2 rakaat kita diam mendengarkan. Karena ketika si imam baca bacaan surah Al-Fatihah ya, itu dalam ayat Al-Quran adalah ada rahmat di dalamnya ya. Maka disunnahkan untuk diam menyelesaikan bacaan si imam surah Al-Fatihah. Diam si makmum merupakan sunnah di dalam sholat. Kemudian membaca Al-Fatihah, qiraatul Fatihati lil makmumi ba'dal ta'min. Membaca Al-Fatihah si makmum sudah amin imamnya ya. Nah, ini dia ya. Jadi kalau dia baca Al-Fatihahnya bersama dengan imamnya tak dapat sunnahnya. Sunnahnya itu tadi mendengar dan baca Al-Fatihah sudah
waladdallin amin, baru dia baca Al-Fatihah ya. Sampai nggak baca Al-Fatihah pula, asik-asik dia mendengarkan mungkin suara si imamnya kan, terhipnotis ya, tertegun dia karena mungkin merdunya ya kan, sehingga lupa baca Al-Fatihahnya lah, asin lah ya kan, sholatnya batal sholat atau nggak sah sholatnya. Jangan sampai nggak baca Al-Fatihah. Jadi baca Al-Fatihahnya siap imam aja, sunnah ya, siap imam baca, atau kita semua bersama-sama mengucap amin baru kita baca Al-Fatihah. 15 ya, ke-15 ya kita selesaikan ya. Sunnah yang ke-15 yaitu memanjangkan rakaat pertama dari yang kedua. Tatuwilul rakaatin ulal alal tsani. Ula pertama, tsani kedua. Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua gitu ya. Istilahnya kalau mau diukur dari bacaan lah, misalkan rakaat pertama ad-duha, kedua al-insyirah, kan lebih panjang ad-duha daripada al-insyirah. Sunnah begitu ya. Dilihat dari tatwilul qiraatil faqat. Dilihat dari bacaannya saja ya, dari bacaan pertama lebih panjang, kedua lebih pendek. Misalkan pertama wal asri, yang kedua al-ma'un pula, agak apa dia? Lebih panjang pula al-ma'un dari wal asri. Jadi harus tahu juga mengukur-ngukur surah-surahnya itu. Nah, jadi harus rajin-rajin juga lah nengok-nengok Al-Qur'an ya kan. Surah-surah itu supaya tahu mengukur-mengukurnya. Nanti dia dibaca pula surah At-Tin. Kemudian rakaat keduanya surah Al-Alaq pula ya. Karena Al-Alaq itu kan memang di bawah ya. Kalau dari tartib betul lah, cuma dari panjangnya mungkin lebih panjang lagi Iqra daripada At-Tin. Nah, jadi mesti pertama panjang baru kedua agak lebih pendek ya. Sunnah begitu. Dan lebih panjang yang rakaat pertama dari yang kedua. Bisa ada waktu ini? Masih terakhir ya 16 ya. 16 ya. Kemudian takbiratul intiqalat. Nah, ini perlu tahu juga ibu-ibu ya. Takbir itu ada dua Bu dalam sholat ya. Takbir yang pertama namanya takbir apa Bu yang kemarin? Nah, lupa pelajarannya. Takbir pertama namanya apa? Takbir apa? Takbiratul ihram. Takbir mengharamkan semuanya. Tidak boleh udah Allahu Akbar jalan-jalan, makan, minum, minum, haram semuanya. Maka disebut ihram. Setelah takbiratul ihram ada takbir yang lainnya. Namanya takbir intiqalat. Apa itu? Intiqal itu pindah-pindah. Takbir perpindahan rukun. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap perpindahan rukun itu ada takbirnya. Disunahkan dibaca walau jadi makmum. Ya. Walau jadi makmum. Jadi sunnah dibaca. Tak dibaca tak mengapa. Yang wajib yang pertama. Seterusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca dulu ya. Takbir intiqalah ai qaulun ya, yaitu bacaan Allahu Akbar. Ya, bacaan Allahu Akbar sama kayak takbiratul ihram. Ketika intiqalah itu dari setiap rukun ilal i'tidal, ya. Setiap rukun kecuali bangkit dari ruku illal i'tidal, illa kecuali i'tidal. Kecuali bangkit dari ruku kan enggak Allahu Akbar kan? Apa bacanya? Sami Allahu liman hamidah. Karena itulah diajarkan Jibril kepada Rasulullah. Nah, jadi perpindahan rukun yang lainnya pakai Allahu Akbar. Allahu Akbar kecuali ketika bangkit dari ruku namanya i'tidal. Kemudian disunnahkan mudul takbirun ilal yasirun ilal rukun jadi ba'da. Disunnahkan memanjangkan takbir kepada rukun yang agak panjang dia. Misalkan dari sujud ke berdiri ya. Allahu Akbar. Kalau yang dari sujud ke duduk antara sunat pendek, Allahu Akbar itu pendek. Bagi yang rukunnya agak panjang untuk jumpanya maka disunahkan dipanjangkan ya.
dipanjangkan pada muddul takbir, maddu ya, maddu memanjangkan takbirnya pada sholat yang rukunnya itu untuk sampai ke rukunnya itu agak lama ya Allah berdirilah ya, nah itu agak dipanjangkan sunnah ya, itu dia ya. Nah, jadi takbir yang ini itu berapa tempat itu ya, mau ruku, mau sujud, ya kan, mau ruku, mau sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi dan bangkit dari bangkit dari sujud ya, setiap rakaat ada 5 lah ya, 5 dalam satu rakaat ya, satu rakaat. Nah itu diingat-ingat tempat-tempatnya ya. Walaupun begitu hanya sunnah saja, baiklah dibuat. Si makmumnya buat juga. Kadang-kadang si makmumnya juga ada malas-malasnya juga. Biasalah kadang-kadang pikiran kemana-mana ya. Imam Allahu Akbar, ya. Sami Allahu liman hamidah ya, dibaca. Atau mau sujud Imam Allahu Akbar, awak diam gitu. Walaupun tak batal, sunnah saja ya. Batal tapi ada baiknya ya dibuat juga. Karena sunat hayat diingat dalam sholat ya. Jadi ini dulu yang kita pelajari ya, karena banyak-banyak lupa pula kajinya ya. Jadi ingat sunat hayat ini sunat yang tidak sampai ditinggalkan, dianjurkan sujud sahwi, ya tambahan saja. Sunat hayat inilah sunnah yang terbanyak, yang kadang-kadang kita orang Melayu bilang layas, sepele. Karena kalau dilaksanakan semuanya memang lengkap semuanya nilai pahalanya. Ini kadang-kadang kita datang malasnya, mungkin waktu yang singkat ya, jadi hingga kita tinggalkan. Jadi sudah tahu kita milih mana rukun, mana sunat abaat dan mana sunat hayat, maka kita tahulah bahagian-bahagiannya. Ya kalau memang pas waktunya panjang dan kita memang ingin sholat itu sempurna pahalanya, ya laksanakan juga sunat-sunatnya ya. Akan datang nanti sunnah, masih sunnah sholat hayat nih ya, nggak panjang apa-apa ya, yang penting mengaji terus ya, sampaikan kepada yang lainnya. Ada pengajian nggak lama-lama, singkat aja ya, 1 jam aja, dan nggak jauh-jauh jarak dari sini. Akan datang nanti sunnah yang ke-17 ya, sama wasyara tasmi'ul indal i'tidal ya, mendengarkan bacaan i'tidal, yaitu sami Allahu liman hamidah ya. Dia katakan sami Allahu liman hamidah. Dan si makmum macam mana? Baca juga ya, itu akan datang nanti, dan seterusnya nanti ya. Ada berapa sunnah lagi? Itu tanya dari bersama. Masih ada lah ya. Masih ada. Yang penting terus mengaji, dan kalau bisa modelnya pelupa ya, modelnya pelupa ya, bawa aja lah penanya di rumah. Mantau pelupa dia ya kan, lupa ada yang mau ingat-ingatnya dicatat. Karena dulu di awal-awal saya buat makalahnya, lama-lama payah pula waktu saya membuat makalahnya. Nah, jadi itu sementara, nanti ada hal yang perlu makalah saya buat lah ya. Jadi sementara ini dengar, ibu itu kalau mau mencatat ya silakan catat. Tapi kalau bangsa model cepat lupa, lebih baik catat aja ya. Tapi mudah-mudahan gak lupa lah ya, gak lupa ya sunah-sunahnya dia. Rukun ingat hari itu kan, 13 ingat. Karena yang lain ingat aja, baca ilmu sholat lupa. Ilmu sholat lah, ilmu fardu ain, wajib setiap individu mengetahui ilmu sholat. Ilmu yang lainnya tambahan, ilmu sholat paling penting ya. Demikian saja, mudah-mudahan kita lanjutkan nanti di malam Jumat akan datang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang saya mohon maaf. Sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.